Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtisasu bermula ini adalah bab menjelaskan ikhtisas. Al-ikhtisasu bermula ikhtisas itu kan nidain seperti nida. Dunaya dengan tanpa huruf nida. Ka ayyuhal fata seperti lafaz ayyuhal fata maknanya sebagai pemuda, biisrir junia setelah rangkaian urjunia, artinya berharaplah siapa kalian kepadaku. Ikhtisos sama seperti nida, cuman ikhtisos tanpa huruf nida, seperti contoh urjuni ayyuhal fata. Waqad yuro dan terkadang dilihat apaza mukhtas atau lafaz yang dikhususkan duna ayyin dengan tanpa ayyun tilwaal yang mengiringi al. Kamisli nahnul urba ashkoman badal, seperti contoh nahnul urba ashkoman badal, artinya nahnu bermula kami, ai nakhusu yakni mengkhususkan siapa kami, al urba terhadap orang Arab, ashkoman adalah lebih dermawannya orang, badal yang memberikan siapa man. Dan terkadang lafaz yang dinasobkan dalam status ikhtisos tidak memakai ayyun. Nah, cuman lafaznya bersama dengan al, seperti dalam contoh nahnul urba ashkoman bazal. Jadi maksud dari dua bait ini menjelaskan terkait ikhtisos. Jadi ikhtisos itu salah satu kedudukan yang kurang lebih sama dengan nida atau munada, sesuatu yang dipanggil. Persamaannya adalah lafaz yang berstatus sebagai ikhtisos atau dinamai mukhtas adalah lafaz yang mabni dhammah atau terbaca nasab. Itu persamaan pertama. Yang kedua, persamaannya adalah sama-sama hukum diringkas padanya. Artinya dia menjadi subjek yang dikhususkan untuk menyandang sebuah hukum atau sebuah predikat gitu. Itu diantara persamaan dari keduanya. Nah, perbedaannya ada 3. Kalau ikhtisos tidak memakai huruf nida, berbeda dengan munada yang memakai huruf nida. Perbedaan yang kedua, harus ikhtisos harus didahului oleh sebuah lafaz. Berbeda dengan munada. Kalau munada kan memang dia berpasangan dengan huruf nida, begitu. Tapi kalau ikhtisos jangan huruf nida yang mendahuluinya, tapi harus ada yang mendahuluinya, ya, begitu. Beda halnya dengan munada. Memang munada ini selalu didahului oleh huruf nida, cuman tidak boleh ada lafaz lain yang sebelum munada selain huruf nida. Begitu maksudnya. Kalau ikhtisos pokoknya lafaz apapun harus ada sebelum si lafaz yang berkedudukan sebagai ikhtisos ini. Ya, itu perbedaan kedua. Jadi lafaz yang berkedudukan sebagai ikhtisos harus didahului oleh lafaz lain. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah ikhtisos harus bersama dengan al. Berbeda dengan munada. Kalau munada ini kan tidak boleh ada al. Tapi kalau ikhtisos justru harus ada alnya.
kalau memang statusnya dia bukan mudhof atau bukan berupa ayun atau ayatun. Itu 3 perbedaan dan persamaan antara ikhtisos dengan nida. Nah, sebenarnya ikhtisos itu bisa menggunakan 2 model. Model yang pertama adalah dengan menggunakan lafaz ayun atau ayatun, disesuaikan saja apakah untuk muzakkar atau muannas. Kalau untuk muzakkar berarti ayun, kalau untuk muannas berarti ayatun. Nah, nanti setelah ayun atau ayatunnya ini diberi tambahan ha. Ha ini sebagai huruf tanbih. Nah, setelah ditambahkan hak tanbih, kemudian ditampilkan isim zohir yang disertai oleh al sebagai naat dari ayun atau ayatun ini. Seperti contoh yang ada dalam bait urjuni ayyuhal fata. Urjuni, mengharaplah siapa kalian kepadaku, ayyuhal fata, sebagai seorang pemuda. Nah, ayyunya ini dinamai sebagai lafaz yang berkedudukan sebagai ikhtisos. Nah, haknya itu hak tanbih dan al-fatanya adalah naat dari ayyu. Begitu. Kenapa dinamai sebagai ikhtisos? Karena secara pengertian ikhtisos itu maksudnya adalah menjelaskan sebuah domir. Begitu. Jadi urjuni, mengharaplah siapa kalian kepadaku. Nah, domir aku ini dijelaskan oleh ayyuhal fata. Jadi ayyuhal fata sebagai pemuda kan artinya. Ini sebagai penjelas terhadap domir ya mutakalim yang sebelumnya itu. Ya. Atau tinggal diganti aja contoh untuk muannas, semisal urjuni ayyuhal mar'atu. Begitu. Urjuni, mengharapkanlah siapa kalian kepadaku, ayyuhal mar'atu sebagai ayatuhal mar'atu sebagai seorang perempuan. Jadi ya mutakalimnya ini dijelaskan oleh ayatuhal mar'atu, yang dimana ayatu ini dinamai lafaz yang berkedudukan sebagai ikhtisos. Begitu. Ya, itu model pertama dari ikhtisos. Kemudian model kedua dari ikhtisos ini tanpa ayyu dan tanpa ayatu. Tapi dia bersamaan dengan al atau tidak ada al, cuman dia berstatus sebagai mudhof. Seperti contoh dalam bait nahnul urba askho man badal. Nahnu bermula kami, al urba mengkhususkan siapa kami terhadap orang Arab, askoman adalah paling dermawannya orang, bazal yang memberikan siapa man. Nah, al-urba ini dinamai dengan lafaz yang berkedudukan sebagai ikhtisos. Ya, karena dia menjelaskan terhadap domir atau mengkhususkan terhadap makna domir, yakni nahnu itu. Nahnu kan artinya kami. Nah, kami kan masih samar. Siapa kami itu? Nah, dengan penyebutan al-urba, maka pendengar bisa memahami, oh ternyata kami yang dimaksud adalah orang-orang Arab. Nah, untuk yang model kedua ini, muhtasnya atau lafaz yang berkedudukan sebagai ikhtisosnya dinasobkan oleh lafaz nakhusu yang dikira-kirakan. Sehingga kalau kita tampilkan nahnu bermula kami, nakhusu mengkhususkan siapa kami, al-urba terhadap orang Arab. Begitu. Jadi al-urbanya ini dinasobkan oleh nakhusu berupa fi'il yang dikira-kirakan. Begitu. Atau dalam sebuah hadis, nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurithu ma tarokna sodakotun.
Nahnu bermula kami, ma'asyiral anbiya'i, mengkhususkan siapa kami terhadap sekelompok para nabi, itulah nurisu, tidak mewariskan siapa kami, ma bermula sesuatu, tarokna yang meninggalkan siapa kami terhadap ma, itu sodakotun, sodakoh. Jadi nahnu di awal, nahnu ini kan belum jelas siapa, maksudnya kami itu siapa. Nah akhirnya dijelaskan oleh ma'asyirul anbiya'i yang statusnya dinamakan sebagai mukhtas atau lafaz yang dinasobkan sebagai ikhtisos. Nah ini juga sama, mengira-ngirakan fiil yang dikira-kirakan, mengira-ngirakan fiil gitu. Jadi kalau kita tampakkan jadinya nahnu nakhusu atau akhusu ma'asyirul anbiya'i la nurisu matarokna sodakotun. Ya begitu kesimpulannya bahwa ikhtisos itu ada dua model. Yang pertama dengan menggunakan ayun atau ayatu, dan selamanya dia akan mabni dhammah. Setelah ayu atau ayatun ini ditambahkan hak tanbih, kemudian diberi naat berupa isim zohir. Seperti contoh di awal, urjuni ayyuhar rajulu atau urjuni ayyatuhal mar'atu. Model yang kedua adalah dengan tanpa ayu atau ayatu, cuman dia bersamaan dengan al, atau tanpa al cuman statusnya mudhof. Nanti dia dinamai ikhtisos dengan mengira-ngirakan lafaz nakhusu atau akhusu. Seperti contoh nahnul urba askhoman badal, ya, atau contoh nanu ma'asyirul anbiya'i la nurisu matarokna sodakotun. Nah itu lafaz al-urba beserta lafaz ma'asyirul anbiya'i. Kalau al-urba ada alnya, kalau ma'asyiro itu tidak ada alnya tapi dia berstatus sebagai mudhof, ya. Itu model-model ikhtisos yang merupakan secara mahal, dia mahalnya nasob seperti halnya munada.